Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Resti, gimana Iya. kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu dalam keadaan baik. Oke, seperti yang sudah saya janjikan kemarin ya, bahwasanya kita hari ini mau wawancara praobservasi ya Bu ya, Iya. terkait dengan tugas saya dalam kegiatan program guru penggerak. Nah, jadi nanti saya akan mengobservasi ketika Ibu mengajar, Iya. praktik mengajar. Nah, sebelumnya kita ada wawancara dulu di kegiatan praobservasi ini ya. Iya. Kayaknya Ibu ya. Iya, mangga. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kira-kira indikator apa yang akan Ibu pakai nanti untuk praktik mengajar nanti dalam pembelajarannya? Ya. Indikator yang akan saya pakai dalam pembelajaran besok pagi yaitu tentang saya akan membahas pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Indikatornya yaitu anak mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Iya, ya. Oke, anak bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tokoh. Oke. Belajar mata pelajarannya bahasa Indonesia ya, Bu? Iya, bahasa Indonesia. Oke, yang kedua, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Kira-kira ada alasan nggak Ibu memilih metode itu? Ya, untuk metode walaupun di kelas saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi tetap tidak terlepas dari metode ceramah yang pertama ya Bu ya, karena kita sebagai fasilitator yang utama di kelas. Jadi yang pertama saya lakukan yaitu metode ceramah, kemudian tanya jawab, terakhir diskusi ya, membahas tentang soal-soal ya. Oke, ada tiga metode. Kemudian Ibu yang ketiga, kira-kira Ibu sudah menyiapkan belum sumber belajarnya atau alat dan bahan yang akan dipakai? Sudah Bu, yang sudah saya siapkan yang pertama yang tentu saja buku siswa ya Bu ya, buku siswa yang sesuai dengan Kemendikbud. Yang kedua referensi lain dari internet, dan yang ketiga mungkin nanti akan ditayangkan beberapa video jika waktunya masih memungkinkan. Oke. Jadi banyak ya sudah persiapan. Oke, Ibu selanjutnya untuk tahapan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kira-kira seperti apa? Tahapan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu paling 3 tahap ya Bu ya. Tahap awal pembukaan, kedua inti, kegiatan inti, yang ketiga penutup kegiatan penutup. Jadi ketiga tahapan sudah disiapkan dengan ini ya, matang. Kemudian ada tidak Ibu persiapan tertulis yang Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa? Untuk persiapan tertulis paling saya menyiapkan beberapa pertanyaan ya. Oh iya, pertanyaan pemantik pertanyaan pemantik di awal sebelum kita memasuki pembukaan ya. Jadi si anak digali dulu potensinya sih sampai sejauh mana si anak tahu tentang bahasan yang akan kita bahas, misalnya esok hari seputar itulah Bu ya. Jadi sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan pemantik gitu ya. Kemudian kira-kira Ibu ada tidak ya materi yang menurut Ibu nanti ini materi bagian ini nanti sulit untuk siswa, jadi butuh istilahnya butuh usaha yang lebih ya kalau misalnya ada yang siswa kurang memahami materi, kira-kira ada tidak materi yang sulit gitu? Tentu ada Bu. Materi yang paling sulit di kegiatan kita adalah menuliskan kalimat pokok atau ide pokok dari tiap paragraf. Jadi mencari ide pokok atau kalimat utama dari tiap paragraf. Biasanya anak susah Bu menentukan. Jadi masih belum memahami gitu ya. Oke. Kira-kira untuk kompetensi yang yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kompetensi apa? Kompetensi yang saya harapkan setelah siswa mengikuti pelajaran
di esok hari, yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi permasalahan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, kemudian mampu tadi itu Bu menentukan menentukan kalimat utama dari setiap paragraf yang mereka baca. Iya, betul. Oke. Ini ya pertanyaan terakhir Ibu ini terkait persiapan mengajar besok ya. Iya. Kira-kira apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran nanti? Ya. Yang menjadi perhatian khusus yaitu anak yang agak kurang lancar membaca. Masih ada yang belum lancar membaca ya, jadi memerlukan bimbingan khusus seperti itu Ibu ya. Oke-nya Ibu ini udah saya catat terkait dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan besok ketika praktik mengajar. Besok saya akan ikut ya Ibu ya, ikut mengamati jalannya pembelajaran di kelas Ibu ya. Tidak apa-apa ya Ibu ya? Nggak apa-apa Bu. Oke, terima kasih sekali Ibu ini sudah meluangkan waktunya, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan besok kegiatan pembelajarannya bisa berjalan lancar ya. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Ada nggak teman kalian yang hari ini tidak bisa masuk sekolah? Ada. Siapa ya? Rifki. Terus siapa lagi? Alia. Siapa lagi? April. Nah, tadi teman kalian sudah memberikan informasi katanya hari ini tidak bisa masuk sekolah karena sedang sakit. Nah, karena itu kita harus mendoakan teman-teman kalian semua yang sekarang hari ini tidak masuk sekolah supaya cepat sembuh biar besok bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Ya, di pagi hari ini, hari Rabu, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam pelajaran, sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, untuk lebih semangat, kita tepuk dulu yuk. Ya, masih ingat? Masih. Satu, mau dipimpin sama siapa? Jahra. Hah? Jahra. Jahra, ya boleh. Sina mau dipimpin sama Jahra. So, Jahra. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu supaya kalian tambah semangat belajarnya. Nah, supaya mengefektifkan waktu, kita suruh KM untuk memimpin doa ya. Ya, supaya pelajaran kita akan segera dimulai. Ya, silakan Alkap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Dah, cukup ya? Nah, sekarang
berdoa sudah. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran ya. Coba dibuka halaman 103. Nah, bukunya coba dibuka. Ada itu di sana ada gambar apa coba? Iya, di sana ada gambar apa saja? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya, uang. Apa lagi? Celengan. Apa lagi? Bola. Nah, dari judulnya di sini di bab 5 berbayar, bertukar atau membayar. Di sini ada uang, ada celengan, ada kalkulator. Nah, berarti kita akan membahas tentang apa ya kira-kira hari ini? Bertukar atau membayar barter. Iya, pertukaran barang dengan barang ya. Pertukaran barang dengan uang. Siapa yang tahu barter itu apa? Aku bertukar dengan barang. Bertukar barang dengan barang, barang dengan barang. Di zaman dahulu, pertukaran itu yang pertama kali dilakukan itu barang yang satu dengan barang yang lain. Misalnya, Neng Putri perlu apa? Beras. Nah, Hairul punya misalnya jagung. Nah, jadi saling bertukar. Jagung dikasih ke Neng Putri, beras dikasih ke Hairul. Tapi dengan catatan harus memiliki nilai yang sama. Jadi jangan berat sebelah. Yang satu nilainya besar, yang satunya lagi kecil. Jadi harus seimbang. Nah, di pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang akan atau yang ingin dicapai, yaitu peserta didik harus mampu menceritakan kembali atau memahami isi dari cerita yang akan dibaca oleh teman kalian berikut ini. Coba Neng Najwa bacakan yang keras, Neng. Bertukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayu saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab dia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Bebek baru saja memanen kangkungnya. Bundanya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Kak Bebek membawa kangkung di pasar dan berharap bisa menyelesaikan dengan tali atau jarum. Kak Kancil senang dengan Bebek. Mereka tidak sama-sama senang alias mendapatkan barang yang namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Kelak-kelak menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Ia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membolehkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok kayu bertukar dengan hewan lain. Ayam tertarik untuk berkipas. Tapi hewan tidak memiliki yang dikhawatirkan. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Sekali pertukaran ini mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat dan cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran mereka punya uang. Akan tetapi batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu-batu itu terlalu berat baginya.
Kemudian bersyukur untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu telah bisa membuat dari dalam desa dari sana kali dengan usulan telah dituduh sebagai penanggung jawab pembuatan uang telah membuat uang kayu itu berbentuk bulat supaya lebih nyaman untuk sedang sama menawarkan diri untuk membelinya. Kayu digelar menggambar foto digunakan sebagai pembayaran uang kayu bergambar sebagai pembayaran otomatis. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem bank ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Dia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Pak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa dibuat untuk membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2, ya kecil, sedang, dan besar. Lalu saat bisa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Sebuah senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar barangkali untuk membayar 2 wortel Pak Kancil. Pak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak selalu uang batu, tinggal berhasil melunasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu besar. Apakah kalian menyukai cerita di Tukar Zaman Apa? Iya. Tersebut bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengikat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Udah. Ya, beri tepuk tangan untuk Najwa dan Akila. Ya. Nah, terima kasih kepada Akila dan juga Najwa yang telah membacakan cerita. Judulnya itu adalah Ditukar Dengan Apa. Nah, di dalam cerita ini ada beberapa hewan yang ingin bertukar barang. Yang pertama, hewan apa coba? Kancil. Terus, siapa yang mau kangkung cina dimakan hari itu? Siapa? Kancil. Iya. Terus siapa lagi? Kapelatuk. Siapa yang mau wortel? Siapa? Oh iya, kayak kelinci, karena kelinci mah biasanya makannya wortel ya. Nah, di dalam cerita ini diceritakan ada berbagai macam hewan yang ingin menukarkan barang miliknya kepada hewan lain dengan tujuan supaya kedua belah pihak bisa mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Akan tetapi di salah satu hewan ada yang tidak mau. Ya, ada yang tidak mau karena mereka sudah mempunyai barang yang hewan lain tawarkan. Contohnya tadi, Sena katanya ada yang jamur ya, bertukar dengan jamur dengan apa? Coba. Yang yang jamur yang di awal pembicaraan. Tapi lawan hewan yang satunya itu tidak mau lagi jamur karena mereka sudah mempunyai jamur di rumahnya atau di tempatnya. Nah, sehingga mereka para hewan berpikir, ya, alat pembayaran apa yang sesuai untuk digunakan
untuk bisa menjadi alat pembayaran. Uang kayu. Ya, yang pertama dibuat itu uang apa coba? Uang batu dari batu. Uang dari batu. Kalau uang dari batu itu kan berat bagi si pelatuk, karena kan burung tidak bisa mematuk batu, jadi terlalu berat. Terus kemudian diusulkan lagi jadi uang apa? Uang kayu. Uang kayu. Kecil, Iya. sedang, dan besar. Berukuran kecil, sedang, dan juga besar. Nah, jadi itu disetujui tidak? Setujui. Disetujui. Nah, jadi setelah disetujui semuanya, jadi mereka mempunyai kesepakatan untuk menggunakan uang kayu sebagai alat pembayaran yang sah di lingkungan mereka. Ya. Menurut kalian, menurut Farhan, coba lihat ke sini. Menurut Farhan, ceritanya seru tidak? Seru. Kenapa seru? Cing. Kenapa bisa seru? Karena kita jadi mengetahui apa itu barter, ya. Apa itu barter? Jadi, barter tidak hanya dilakukan oleh manusia, tapi ini diperankan oleh hewan. Hewan, kalau kita melihat tontonan hewan yang diperlihatkan atau difilmkan oleh hewan teh menjadi lebih menarik, ya. Supaya lebih jelas, ayo kita coba simulasi pertukaran barang dengan barang. Siapa yang mau ke depan? Sok ambil tempat pensil kalian lah, ya. Ya boleh. Sok coba contohkan pertukaran barang dengan barang. Sok cina ke depan. Nih, Najwa sama Akila. Nah, ya. Tuh, cina lihat atau lihat ke sini biar kelihatan sama teman-temannya. Oh, cina mau bertukar. Nah, kira-kira Neng Najwa butuh apa dari Akila? Butuh buku. Kalau Akila butuh apa? Wadah pensil. Bisa tidak bertukar seperti ini? Bisa, ya. Hampir bisa. Soalnya nilainya juga hampir sama, tapi tempat pensilnya enggak sama isinya, tapi tempat pensil saja. Nah, ini salah satu boleh dikatakan contoh barter, ya. Ini ditukar sama sini, ya. Ini ditukar sama sini. Bagaimanakah perasaannya? Najwa senang nggak bisa mendapatkan buku? Senang. Ya, senang. Akila senang? Senang. Jadi kedua belah pihak harus senang menerimanya. Kalau misalnya salah satu pihaknya tidak mau, enggak, cina aku mah keberatan, cina dan nggak mau itu, nggak boleh barter, ya. Kalau ini mah harus sama-sama senang, ya. Jadi keduanya pertukaran barangnya menyenangkan dengan barang yang kita inginkan dapat dimiliki, ya. Terima kasih untuk Neng Najwa sama Neng Akila, ya. Mau laki-lakinya ke depan? Hah? Mau lagi? Enggak. Cepet atuh. Sok laki-lakinya mau nggak ke depan? Laki-laki harus lebih berani daripada perempuan. Sok KM, Alka ke depan. Teman mau sama Kapa atau teman sebangkunya sama Maulidan boleh. Sama Kapa aja yuk, udah nggak bakalan di apa-apain di depan juga. Sok, coba contoh apa yang kalian mau tukar. Coba, Cing, apa? Apa coba, Cina? Kira-kira apa ya yang akan mereka tukarkan? Oh, sok, Cina. Coba sok ke depan. Harus berani untuk maju ke depan. Sok.
Nah, teman-teman, ini perwakilan dari pihak Putra. Nah, katanya mau menukarkan barang mereka. Coba, Alka punya apa? Penghapus. Kalau Kapa punya apa? Pensil. Mau ditukar? Oh iya, sok cenah atuh silih tukar. Nah, ya, jadi kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Kapa sekarang senang nggak dapat penghapus? Senang. Alka punya pensil sekarang mah. Ya, jadi keduanya saling melengkapi kebutuhan atau memenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, terima kasih. So, ya, Nah, itu salah satu contoh barter dalam skala kecil. Misalnya di sekolah ya, di sekolah barter dapat dicontohkan seperti itu, pertukaran barang dengan barang yang sama nilainya atau yang minimal sama harganya. Tapi untuk sekarang kan di kita di Indonesia sudah diterbitkan ya uang sebagai alat pembayaran yang sah ya. Uang baru sekarang udah mulai dicetak-cetak ya, walaupun ukurannya siapa yang sudah punya uang baru? Hampir semuanya juga sudah punya uang baru ya. Kalau ini bentuknya lebih besar atau lebih kecil dari uang lama? Lebih kecil. Lebih senang uang baru atau uang lama? Nah, uang lama. Kenapa? Takut ketipu cenah. Enggak atuh ya. Dah pemerintah mengeluarkan dua-duanya. Dah sama laku di pasaran, cuma jumlahnya yang agak kecil dari ukuran uang yang lama. Nah, setelah kita mempelajari mulai dari tadi membaca ya, kemudian sudah dicontohkan. Nah, sekarang coba kerjakan ya, coba kerjakan latihannya di halaman 109. Ya, halaman 109 nomor 1 sampai nomor 5. Coba ya. Udah ya. Ya. Ini dulu mana? Mana nggak dibawa? Enggak ada, udah habis. Mana nih? Udah yang dulu teh ya gini. Yang dulu nu eta nu iya. Cok. Mana sih? Mau awal mau bertukar berbayar. Cok ya. Kerjakan di halaman 109 nomor 1 sampai nomor 5. Udah ini. Yang ini kan dulu lagi. Oh, diganti. Oh, digentos. Cing aya nu aya utuk kene. Mana ya? Oh iya mah anu ieu nya. Nu etanya anu naon itu. Mana ini? Kata baru. Dia mau ke pulau nu palih dieu nya. Oh, nu bab awal mah nya enggak adanya bab 5 ya. Pada ganti barunya. Nah, bukunya pada ganti. Ya, kan udah. Tapi ini udah ganti. Ini anu lama mana? Ya, ini udah ganti yang IPS. Ibu itu udah ganti. Udah ganti. Apa Bu? Mau bahasa lama Rumah ganti deh. Udah ganti deh.
garantinya atau deh itu mah awalnya mau awal masuk ada enggak nih udah ganti lagi bukunya yang lama udah buka lama di bawah enggak Aku dari buku Sunda. kamu Sunda aing akhirnya asli mau diajari ya weh mau ya nih langsung weh soalnya langsung weh langsung weh jawabannya nanya Jawaban. jawabannya soalnya nggak ada lalu itu mah ya tok mayuna kapayun tok coba ayah tuh apa gentos ayah lama sing sebelum eta lagi sih ya Oh iya bu di dia bu kabar dia. ini sok atuh lala itunya ayah cing Penting sabar lagi bu dia. Bisa lagi. Sekarangnya. Nggak asal ditanda tangan bu. Iya sana. tak iya ya tak iya ya Banyak. tahu Ada ditulis enggak kayak disebutkan ya kayak disebutkan sok atuh tadi nomor itu kali lihat tuh oke bela mau ditaruh ibu dibaca ke kayak nomor 1 nomor 2 kayak nomor 3 ayat tuh ayat itu ayat teh di kegiatan kerek ini aku tahu Kenapa buku Indonesia? no nya sok tinggal hilain nya sok tinggal hilain ayat itu karena emang ya sih saya bilang singkat gimana oh iya mah nu kadienakeun ya nu aya nu itu aya langsung jawabannya aja weh ya jadi nggak di ini itu nu aya aneh perwakilan we anu Ajib apa eta ya apa udah ini sobat maralik apa Kenapa yang dia nulis? nggak ada ini sok lihat ya sok lihat ya iya sok ya sambil baca lagi Be, ya nanti bisa disuruh ke depan ya satu-satu oh ya iya dari itu
di akhir di awal. Ayah Bu. Pan nanti saya ke sekolahnya. Ayo jadi. Berarti nomor itu mana ya? Nomor 3. Dia nomor 5 baliknya ke depan. Baliknya ke depannya. Baliknya ke depan. Udah? Ya. Sudah? Sudah? Ya, boleh. Sudah? Semuanya sudah? Sudah ya. Nah, di sini ada tadi untuk yang perlu didiskusikan itu ada 5 pertanyaan. Coba. Nah, sebelum ke pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di atas. Coba. Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa tersebut? Suka tidak? Suka. Suka. Apa yang membuat kalian suka? Karena dengan pertukaran barang kita jadi tahu tentang barang. Oh iya, kata Najwa cenah, karena dengan adanya cerita ini kita mengetahui apa itu barter, cara pertukaran barang dengan barang itu apa katanya ya. Yang disukai itu secara umum hampir semuanya pasti seperti itu ya. Nah, ada lagi nih di sini. Bagaimana, bagian mana yang paling kalian sukai? Nah, Bagian yang seangsa memiliki ide cemerlang. oh, kata Najwa seangsa yang memiliki ide cemerlang untuk membuat alat pembayaran dari kayu. Kalau yang lain ada ide lain atau ada pendapat lain? Coba, apa yang kalian sukai?
Nah, dari bagian mana? Nah, diceritakan banyak. Ada bagian yang pertama pendahuluan, ada yang di bagian tengah cerita, ada juga yang di akhir cerita. Kalian paling suka cerita yang bagian mana? Gitu. Tengah. Oh, bagian tengah. Coba tengah teh ceritanya menceritakan tentang apa ya? Apa? Tentang konflik di mana ide apa yang harus dibuat supaya mempunyai alat pembayarannya. Nah, itu di tengah cerita itu menceritakan tentang seputar mencari ide untuk menentukan alat pembayaran yang sesuai, ya. Nah, dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Coba kalau misalnya minggu depan sama ibu ditanya lagi, coba masih ingat tidak? Masih. Nah, harus tertanam. Apa yang kalian pelajari hari ini harus bisa tertanam di sini, di memori kalian, ya. Jadi minggu depan atau bulan selanjutnya ditanya masih bisa menceritakan kembali isi dari cerita tersebut. Nah, apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Tidak. Kalau tokohnya siapa saja coba? Titikus. Titikus, Ela Pelatuk, kelompok ini, jajaran ini. Angsa, siapa lagi? Ayam. Ela. Pelatuk, Ela Pelatuk, ya. Kancil. Beru. Beru itu siapa itu yang besar? Beruang. Nah, itu tokoh yang ada dalam cerita tersebut, ya. Nomor 1 siapa yang akan membaca soal nomor 1? Boleh ini ya dibagi ya. Nomor 1, nomor 2, Rajib nomor 3, Alkap nomor 4, nomor 5. Mau Jahra mau Wulan? Jahra aja ya. Sok siap. Nomor 1 Neng. Yang keras nih. Bagaimana cara yang dilakukan yang digunakan hewan-hewan di hutan kayu untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Dengan cara Ya, dengan cara barter atau bertukar barang. Bagus. Nomor 2. Siapa tadi? Akila, iya. Kenapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Karena uang batu terlalu berat. Iya, uang batu terlalu berat buat siapa? Ela Pelatuk. Ela Pelatuk itu siapa ya? Burung. Nah, karena terlalu berat. Nomor 3, Rajib. Karena uang kayu. Soalnya dulu. Mengapa Sangka tidak membuat uang kayu yang bertulis angka 3 atau 4? Karena yang ditulisnya dari angka 1, 2, dan 5 berarti angka 1 kecil, angka 2 sedang, dan angka 2 besar. Ya boleh. Ada jawaban yang lain? Alternatif jawaban yang lain? Selain yang dikemukakan oleh Najwa? Ada. Rajib beta ada jawaban yang lain nomor 3? Iya, sok bacain. Karena uang kayu angka 3 dan 4 sudah dibuatkan oleh Ela Pelatuk. Ya, jadi ada 2 versi katanya. Kata Najwa dibuatnya cuman kepingan uang 1, 2, dan 5. Nah, ditambahkan lagi oleh Rajib karena 3 dan 4 sudah dibuatkan oleh Ela Pelatuk. Nomor 4. Siapa yang mau membaca? Alkap. Iya, boleh. Sudah. Ya, boleh. Sudah atau belum? Sudah. Sudah, ya.
Jika iya, barang apa yang saling kalian tukarkan atau saling dipertukarkan? Mana pensil? Iya, jangan jauh-jauh ya. Barusan juga kalian sudah melihat ya, di sini ada pertukaran barang dengan barang yang dilakukan oleh teman kalian tadi. Jadi sudah. Nomor 5 terakhir, ya siapa? Ya, karena Sangsa sudah muncul ide cemerlang dengan membuat uang kayu. Ya, kalau uang kayu bakal ketahanannya lama atau tidak? Lama karena dihasilkan dari tadi teh pohon yang sudah tua, jadi meminimalisir untuk dimakan rayap. Jadi untuk sementara itu permasalahan di hutan Kelayau sudah terselesaikan dengan adanya alat pembayaran uang kayu. Ya, sampai sini bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Bisa. Ada yang masih kurang jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan seputar pembelajaran hari ini? Tidak, sudah jelas, yakin? Yakin. Nah, kalau di kemudian hari, di minggu depan, ditanya kembali apakah kalian siap bisa menceritakan kembali cerita ini? Iya, ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan di pembelajaran hari ini bisa memberikan makna buat kalian ya, buat kalian ilmu, bertambah ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, secara garis besar kita akan simpulkan pembelajaran hari ini, di kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Coba. Yang pertama kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini di pelajaran bahasa Indonesia apa? Kita memahami tentang apa yang namanya barter, ya. Terusan kita bisa menceritakan kembali cerita yang ada dalam teks. Ketiga, kita sudah bisa mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam teks, ya. Terus yang keempat apalagi? Apalagi? Kalian dapat mengenal alat tukar pada zaman dahulu kala, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu menceritakan kembali cerita ditukar dengan apa ya. Tapi nanti akan dijelaskan informasi lebih lanjutnya yang bisa kalian baca atau kalian pelajari di halaman 111 untuk pelajaran atau pertemuan minggu depan. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Resti, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Iya, ini ya maaf mengganggu waktunya. Boleh ya kita ngobrol sebentar ya? Boleh.
Oke, terima kasihnya Bu Lesti, kemarin sudah diizinkan untuk mengamati kegiatan belajar di kelas Ibu sebagai salah satu tugas saya ya di program pendidikan kurikuler ini. Bahwasanya saya harus melakukan kegiatan supervisi klinik ya Bu Lesti ya. Lihat kegiatan supervisi klinik yang mana kemarin waktu kegiatan di kelas saya mengamati bahwasanya kegiatan pembelajarannya itu luar biasa ya, sangat menginspirasi gitu Bu Res ya. Ya, terima kasih. Kemudian dari hasil pengamatan yang selama pembelajaran kemarin itu ada beberapa yang menjadi catatan ya, dan ingin saya tanyakan ke Ibu gitu. Kemudian berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, kemarin ketika menyimak pembelajaran itu kegiatan pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan RPP yang pastinya ya. Seperti kita tahu bahwasanya pembelajaran itu kan implementasi dari RPP ya dia sesuai dengan Permendikbud gitu, bahwasanya pembelajaran itu sudah sesuai dengan RPP, yaitu dari kegiatan pendahuluan, intinya dan penutup itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian catatan berikutnya itu Ibu sudah mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid Ibu dan bisa mengelola kelas dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang bagus. Kemudian kira-kira menurut Ibu sudah melaksanakan pembelajaran menurut Ibu ya ini? Kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah menyenangkan belum gitu buat murid? Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya, walaupun sudah sesuai dengan RPP ya Bu ya, kalau misalnya sekarang kan saya di kelas 4 memakai kurikulum Merdeka sesuai dengan modul ajar, tapi pengaplikasian di kelas mungkin harapan saya tidak sepenuhnya tercapai ya. Pasti ada sisi kekurangannya gitu. Walaupun udah aturannya atau rincian atau tahapannya sesuai dengan modul, tapi pasti saja Bu, ada yang namanya real praktek di kelas mah pasti ada aja kekurangannya gitu. Oke Ibu ya, jadi menurut Ibu masih ada kekurangan dari mengajarnya. Oke. Jadi masih perlu saya perbaiki. Kira-kira Ibu hal apa yang menjadi hambatannya gitu. Nah, untuk yang menjadi hambatannya yaitu kembali lagi pada siswa ya Bu ya. Kita sebagai fasilitator memfasilitasi anak sedemikian hingga di dalam kelas, tapi karakteristik anak itu kan berbeda ya Bu ya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Walaupun kita merangsang anak supaya aktif, tapi tetap keterbatasan kemampuan anak kan berbeda-beda ya. Pasti. Apalagi kan di kelas saya mungkin ada keterbatasan dalam sesi membaca gitu, masih berbata-bata, jadi mungkin dia masih kurang percaya diri untuk mempresentasikan apa yang dia bisa. Misal saya suruh tapi dianya malu atau gitu. Yaitu Bu yang menjadi hambatan di dalam pembelajaran ya. Walaupun mungkin anak yang lain bisa mengikuti, tapi masih tetap sebagian ada yang belum. Oke, Bu Res, kemarin kan Ibu menerapkan metodenya itu diskusi ya. Jadi adalah hal yang wajar ya. Jadi ketika diskusi ada yang alhamdulillah sudah bisa mengikuti, sudah aktif, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, aktif menyampaikan pendapat, tetapi masih ada sebagian yang masih malu-malu, kurang percaya diri untuk ini ya. Oke Ibu, itu ada menurut saya ada hal yang wajar ya, emang ada karakteristik peserta didik mah berbeda-beda, tapi semua juga bisa nanti ditingkatkan. Ibu, selain kendala dan hambatan yang Ibu rasakan, kira-kira ada hal lain nggak yang Ibu rasakan terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan? Di samping hambatan dan kendala, mungkin di dalam pembelajaran kemarin banyak pelajarannya buat saya. Jadi kan si anak saya lebih bisa melihat gitu ya potensi anak gitu.
siapa saja di kelas yang memiliki keaktifan yang lebih, siapa yang apa ya Bu ya, berani untuk Iya. mengemukakan pendapat. Jadi di dalam pembelajaran kemarin banyak pelajaran yang bisa saya saya ambil gitu. Jadi saya lebih mengenal karakteristik anak didik saya kemarin di kelas gitu. Iya, oke. Yang Jadi, berhubungan dengan pembelajaran oh kemarin. iya, jadi dari pembelajaran kemarin banyak hal ya Iya, yang banyak hal yang didapatkan saya dari misalnya ambil. iya. Kemudian kalau dari respon murid-murid Ibu ya, kira-kira bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran, kan kemarin melakukan pembelajaran Iya, diskusi, iya. tanya jawab seperti itu, kira-kira perasaan mereka bagaimana kalau dikasih pembelajaran Oh, seperti iya. itu? Kalau saya lihat ya Bu ya, dari kacamata saya selama kemarin mengajar, anak-anak cukup respon ya Bu ya, cukup responsif gitu, cukup jadi dikasih metode diskusi, anak-anak bisa mengikuti gitu Bu, masih bisa bergabung dengan Iya. kelompoknya masing-masing gitu. Jadi tidak ada yang saya mah bisa misalnya menonjolkan yang muncul gitu ya. Nggak, tapi namanya juga kan diskusi kelompok mah harus adanya kerjasama antara setiap kelompok. Iya, gitu. betul ya. Jadi cukup menyenangkan. Oke, menurut Ibu hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran? Terus kira-kira manfaatnya untuk perkembangan murid itu seperti apa? Menurut saya hal positif yang saya bisa ambil ya Bu ya dari pembelajaran kemarin, contohnya si anak lebih bisa membaca dan memahami apa yang menjadi isi bacaan tersebut gitu ya. Jadi keduanya bisa menceritakan kembali kepada teman, kepada teman bisa menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Soalnya kan kalau misalnya bahasa baku kan susah, tapi kalau misalnya pakai bahasa sendiri kan dia lebih mudah. Dengan secara tidak langsung si anak sudah mengerti apa yang menjadi isi dalam cerita tersebut. Oke, banyak sekali ya hal-hal positif yang didapat dari pembelajaran kemarin yang berguna pastinya Ibunya untuk kemajuan murid gitu. Hambatan sudah Ibu kemukakan, kendalanya sudah juga ya, kemudian barusan perasaan murid bagaimana. Jadi kira-kira Ibu ya, tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya bagaimana? Dilihat dari refleksi sekarang refleksi pembelajaran bahwasanya ternyata ada hambatan terus kendalanya gini. Kira-kira untuk kedepannya bagaimana? Usaha sebagai tindak lanjut ke depan, tentu saja ya saya lebih ingin meningkatkan ya Bu ya, meningkatkan kinerja saya, terus meningkatkan prestasi anak-anak. Yang pertama mungkin lebih menilai lebih lanjut tentang kemampuan anak sejauh mana, terusan meningkatkan metode belajar, metode belajarnya diganti, diganti. Bagaimana metode belajar yang lebih efektif dibandingkan yang kemarin mungkin. Jadi lebih selang-seling Bu diganti, jadi si anak tidak bosan dan lebih melihat potensi anak lebih lanjut. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana untuk tindak lanjut kedepannya itu bisa terlaksana dengan lancar ya. Jadi Ibu akan memilih metode yang tepat, yang pas untuk anak-anak agar anak-anak lebih bisa memahami materinya yang Ibu sampaikan seperti itu. Jadi terkait dengan ini adanya diferensiasi diferensiasi kesesuaian dengan kebutuhan murid di kelas ya Bu ya. Oke Ibu, apa yang udah kita lakukan ini sebenarnya dari awal ini merupakan kegiatan supervisi supervisi klinis. Kalau dalam program pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya istilahnya coaching ya. Jadi di sana Ibu di sini perannya sebagai coach dan saya sebagai coach di sini, saya hanya membantu Ibu
menggali potensi ibu Iya, sendiri iya, yang iya. ada di ibu sendiri. Hanya jadi ibu tadi mempunyai masalah ya, Iya. kendala hambatan, tetapi saya membantu ibu untuk mengeluarkan potensi ibu sendiri Iya, dengan Bu. menggali, oh ternyata ibu punya solusi sendiri seperti itu. Dan itu namanya kegiatan coaching di sini ya. Oke Ibu, mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya. Terima Tidak kasih apa-apa, atas sharingnya sekarang. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita nanti kedepannya bisa lagi berbagi pengalaman juga strategi baru dalam pembelajaran ya. Iya. Mohon maaf jika kehadiran saya kali ini mengganggu kegiatan Ibu ya. Tidak Terima kasih ya Ibu ya. Iya. Sama-sama, Bu.